Liang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat ya Liang sudah lulus wisuda. Dari mana kemarin? UNER. Kuliah di UNER. Jurusan apa? Teknik Elektro, Jaya. Teknik Elektro UNER S1 ya Liang ya. Iya. Oke, selamat Liang. Keren banget. Ya suka ngerakit ulang elektronik kan. SD kedua kan di ini Kak Seto di schooling sampai Oke. 2020. Sampai SMA ya berarti Liang Iya, ya. SMA. Matematikanya agak susah. Oke, karena tingkat lanjut ya. Matematika lanjut. Seru. Adik, semoga belajar yang semangat ya supaya kuliah di UNER semuanya. Amin. Amin. Bye. Assalamualaikum. Halo Tante Rina. Iya, Tante Rina ini selaku wali dari adik Liang ya, Tante ya. Ya. Oke, nah Tante mau nanya-nanya nih. Sebenarnya Liang itu sudah mencari beberapa sekolah, mencari beberapa SD. Nah, kebanyakan waktu zamannya Liang masih tahun 2000-an, di mana anak berkebutuhan khusus itu masih mungkin belum begitu dikenal saat itu. Jadi yang kebanyakan terima itu sekolah international school, di mana letaknya international school itu di Surabaya Barat, sedangkan kita di Surabaya Timur. Diterima, tapi kitanya keberatan dengan jaraknya. Terus kalau sekolah-sekolah yang lain itu juga kurang memadai, yang sekolah lokal itu. Ternyata kita ketemu dengan homeschooling, kok sekolah ini kok bagus gitu loh, kurikulumnya juga bagus, terus bisa mengerti anak-anak berkebutuhan khusus. Akhirnya ya kita masukkanlah Liang ke situ. Salut sama gurunya ya, karena gurunya itu satu anak kan satu guru. Jadi kalau itu di istilahnya di anak berkebutuhan khusus itu shadow teacher. Jadi anak ini benar-benar diperhatikan dan dipentingkan gitu loh, dan dimaklumi kalau anak ini mau apa itu pasti gurunya itu mencoba mengerti sifatnya anak ini dulu, tidak langsung menerapkan metode pengajaran yang ada di sekolah-sekolah umum lainnya. Liang tuh sebenarnya lulusnya 2020 dari SMA. Lah itu kenapa kok dia masuknya 2021? Karena ada jenjang waktu 1 tahun dia itu les pelajaran terus. Karena dia kan beda ya dengan tidak bisa mengikuti pelajaran normal seperti anak-anak lainnya. Dia kemampuan menerima cepat. Tapi kalau dia sudah merasa ini sudah ngerti ya, itu tidak mau gitu loh, tidak mau diulang-ulang gitu loh. Sedangkan yang saya tahu kayak ujian sekolah negeri itu biasanya materinya itu banyak jebakan-jebakan yang kadang Liang itu tidak paham akan hal itu loh. Itu loh yang membuat kita ngeleskan itu biar dia ngerti. Kalau sekolah umum itu untuk tesnya itu beda dengan kejar paket C yang Liang lakukan biasanya di homeschooling. Punya anak itu kan kita sudah merasa berat, apalagi punya anak berkebutuhan khusus yang mungkin 10 kali lipat lebih berat dari anak normal lainnya. Tapi enggak apa-apa, dinikmati saja. Itu semua ada proses, ada hasil. Kalau memang dunia ini kita merasa dunia ini tidak memihak kita, tidak apa-apa, kita masih punya Tuhan. Tuhan itu pasti ada bersama kita, walaupun kita merasa kita sendirian. Kita apa kok dunia ini kayak memusuhi kita dan anak kita? Tidak masalah. Nanti Allah itu akan membantu kita. Allah itu tidak akan diam saja gitu loh. Kita pasti dapat pertolongan dari orang-orang yang mungkin kita tidak kenal gitu. Tapi nanti sama Allah itu pasti dibantu. Jadi saran saya jangan menyerah. Walaupun Liang ini pun sudah lulus sekolah, saya juga tidak akan menyerah sampai Liang ini nanti bisa mandiri dengan hidupnya sendiri. Jadi hidup ini memang
penuh rencana. Semangat aja.